Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mata kuliah medan elektromagnetik pada bab 4 untuk materi medan potensial dari sebuah muatan titik. Sebelum teman-teman menyimak video pembelajaran ini, teman-teman boleh banget nih baca komik pembelajaran terlebih dahulu yang ada di halaman ini juga. Baik, agar tidak berlama-lama, yuk kita simak video pembelajaran pada materi keempat ini. Lalu sudah diketahui bahwa akibat muatan titik Q yang terletak di pusat SKB, beda potensial antara titik A dan titik B yang terletak pada garis radial yang sama, artinya koordinat theta dan V-nya sama, itu adalah seperti ini ya. Ini sudah dibahas tadi kan. Untuk kasus titik Q yang terletak di pusat sistem koordinat bola, dan kita mau memindahkannya secara radial saja. Untuk kondisi di mana A dan B terletak pada garis radial yang berbeda, yaitu koordinat theta dan V yang berbeda, maka jadinya seperti ini nih lintasannya ya. Misal contoh ilustrasinya seperti itu. Maka kalau kasusnya seperti itu, maka VAB-nya adalah tentu pakai rumus integral E dot dl ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini sebenarnya hanya pembuktian ya bahwa beda potensial antara dua titik dalam medan akibat muatan titik hanya bergantung pada jarak masing-masing titik dari muatan, tidak pada lintasan yang diselusuri saat membawa muatan uji. Hasilnya sama kan antara antara lintasan yang hanya berbeda radial sama yang berbeda koordinat theta dan V-nya. Ternyata formulasi VAB-nya sama. Nah, cara yang mudah untuk mendefinisikan referensi nol potensial adalah menetapkan V sama dengan 0 itu di titik tak berhingga, seperti yang tadi sudah sempat disinggung ya. Dengan bagaimana caranya untuk membuat V sama dengan 0 itu berada di titik tak berhingga, itu dengan cara menggeser titik B menjauh ke tak berhingga. Maka potensial di titik A itu hanya menjadi seperti ini saja. Ya, dari rumus yang tadi itu kan di sini ada Q per 4pi epsilon 0 1 per RA dikurang 1 per RB. Nah, kalau RB-nya 0 otomatis hilang ya yang tadi ya, 1 per RB-nya. Nah, sehingga kalau kasus seperti ini kita bisa menghilangkan subskrip A karena titik B-nya itu tak berhingga, sehingga menyebabkan 1 per RB-nya 0 ya. Kita bisa menghilangkan subskrip A-nya. Dengan demikian didapatkan formulasi untuk potensial sebuah muatan titik itu adalah V sama dengan Q per 4pi epsilon 0R. Persamaan ini itu sekaligus mendefinisikan potensial di sembarang titik berjarak R dari sebuah muatan titik Q di titik pusat dengan potensial di radius tak berhingga dan ditetapkan sebagai referensi 0. Kembali ke interpretasi fisik, maka dikatakan bahwa kerja sebesar Q per 4pi epsilon 0R Joule dari sini itu harus dilakukan untuk membawa sebuah muatan uji sebesar 1 coulomb dari titik tak berhingga ke sembarang titik yang berjarak R. Oke. Jadi seperti itu. Lalu cara lain untuk menyatakan potensial tanpa memilih referensi 0 yang spesifik itu dengan menetapkan 1 per RB tadi itu ya. Tadi kan ada bagian ini, itu ditetapkan sebagai sebuah konstanta. Itu kenapa kita tambahkan dengan plus C1 di sini. C1 dapat dipilih sehingga V itu sama dengan 0 untuk nilai R yang diinginkan. Menentukan referensi 0 secara tidak langsung juga dapat dilakukan dengan memilih V bernilai V0 di R sama dengan R0. Nah, persamaan di atas dan juga persamaan yang sebelumnya itu merepresentasikan medan potensial dari sebuah muatan titik. Potensial adalah medan skalar dan tidak melibatkan vektor satuan apapun. Jadi lebih mudah ya kalau kita menghitungnya lewat beda potensial, karena potensial itu medan skalar, dia skalar. Jadi tidak ada vektornya, nggak ada vektornya. Dari tadi V-nya juga ditulisnya bukan tulis cetak tebal ya, karena memang dia skalar. Seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting terkait potensial itu adalah permukaan ekipotensial.
Apa itu permukaan ekipotensial? Permukaan ekipotensial yaitu permukaan yang di semua titiknya nilai potensialnya sama. Konduktor itu merupakan permukaan ekipotensial. Jadi misalnya ada lempeng besi ya, di potensial di sini nilainya 5 volt. Di sini akan 5 volt juga kan kalau mau dihitung. Jadi karena dia memiliki sifat ekipotensial. Nah, permukaan ekipotensial ini spesial karena pada permukaan ekipotensial itu tidak diperlukan kerja untuk memindahkan satu satuan muatan pada permukaan ekipotensial karena memang tidak ada beda potensial antara dua titik manapun pada permukaan ini, ya kan? Ya kan nggak beda, di sini 5 volt ya, di sini 5 volt. Nah, permukaan ekipotensial dalam medan potensial sebuah muatan titik itu berbentuk bola yang berpusat di muatan titik tersebut. Ini penurunan rumus ya. Nah, untuk memperoleh potensial jika yang diketahui itu bukan Q-nya, bukan besarnya muatan, tapi kerapatan muatan, entah itu muatan garis ataupun muatan permukaan ya. Maka seperti ini rumusnya. Saya skip aja penurunan rumusnya ya. Nah, seperti yang dilihat di sini merupakan persamaan integral ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai persamaan integral potensial. Ini contoh dari penggunaan integral potensial. Mungkin ini saya lewatin saja. Lalu di sini di akhir intinya kita mau membandingkan persamaan integral potensial dengan persamaan integral yang serupa untuk intensitas medan listrik. Kalau untuk intensitas medan listrik seperti ini sudah pernah kita bahas. Sedangkan persamaan integral potensial ini diperoleh dari penurunan rumus yang ada di contoh sebelumnya nih ya. Nah, terlihat bahwa potensial itu adalah fungsi kebalikan jarak. Sedangkan intensitas medan listrik itu adalah fungsi kebalikan kuadrat jarak, ya kan? Di sini kuadrat, di sini nggak ada kuadratnya. Selain itu, intensitas medan listrik merupakan medan vektor karena di sini ada vektor satuannya. Sedangkan potensial itu adalah medan skalar. Ini skalar dia, nggak ada vektor satuannya. Sehingga rangkuman dari materi ini yang pertama itu adalah potensial dari sebuah muatan titik adalah kerja untuk membawa satu satuan muatan positif dari tak berhingga ke titik di mana potensial ingin diketahui, dan kerja tidak tergantung lintasan antara kedua titik tersebut. Yang kedua, medan potensial dari sejumlah muatan titik adalah jumlah dari medan-medan potensial individu yang ditimbulkan setiap muatan. Dan yang terakhir, potensial dari sejumlah muatan titik atau distribusi muatan kontinu dapat ditentukan dengan membawa satu satuan muatan dari tak berhingga ke titik yang dipertanyakan melalui lintasan manapun yang dipilih. Dalam bentuk formulasi, persamaan potensial atau persamaan potensial di mana referensi nolnya di titik tak berhingga itu adalah seperti ini ya. Sedangkan beda potensialnya yaitu VAB sama dengan VA dikurang VB itu adalah seperti ini. Tidak tergantung pada lintasan yang dipilih untuk integral garisnya terlepas apapun konfigurasi muatan sebagai sumber timbulnya medan E. Nah, kesimpulan ini itu sering dinyatakan dengan ringkas bahwa kerja untuk membawa satu satuan muatan uji mengelilingi lintasan tertutup itu adalah 0. Atau
integral lintasan tertutup, ini ada buletan di integralnya, itu berarti menunjukkan dia integral lintasan tertutup, E dot dl itu sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut itu adalah benar untuk medan listrik statis. Namun Maxwell, penemu dari kontributor terbesar ya, jadi penemu yang signifikan untuk teori-teori medan elektromagnetik itu menunjukkan bahwa medan listrik yang berubah terhadap waktu itu akan membangkitkan medan magnet. Nanti kita akan belajar tentang ini, tentang medan listrik yang berubah terhadap waktu yang akan membangkitkan medan magnet. Sehingga diketahui bahwa persamaan ini itu adalah tidak benar apabila medan E-nya itu merupakan fungsi waktu. Tahu ya, pengertian medan listrik statis kan berarti dia tetap. Untuk yang misal saat ini persamaan medan listriknya seperti itu. Lalu nanti 2 jam kemudian dia akan seperti itu disebut medan listrik statis. Tapi kalau medan listriknya fungsi waktu, maka persamaan medan listrik sekarang dan nanti itu akan berbeda. Nah, artinya kan di situ ada perubahan medan listrik ya, atau dikatakan medan listriknya berubah terhadap waktu. Kalau hal yang demikian dapat membangkitkan medan magnet. Ini yang menjadi basic dari mesin-mesin listrik nanti ya. Nah, sehingga jika seperti itu, maka persamaan ini itu tidak berlaku. Nah, ini yang menarik ya. Di kali ini kita masih membatasi pembahasan pada medan E itu merupakan medan listrik statis. Nah, rangkaian listrik DC seperti ini, rangkaian listrik DC yang sangat umum seperti ini ya, sesuai dengan persamaan ini tadi ya, kalau lintasannya tertutup maka kerjanya 0. Maka diilustrasikan bahwa tidak perlu dilakukan kerja untuk membawa satu satuan muatan dari A, ini titik A-nya ada di sini, melalui R2 dan R3 menuju B dan kembali ke A lewat R1. Ini ya, satu loop ini sini. Dengan kata lain, jumlah beda potensial pada lintasan tertutup itu adalah 0. Nah, coba diingat-ingat pernyataan ini, jumlah beda potensial pada lintasan tertutup adalah 0. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Tadi di awal saya katakan hukum Ohm. Oke, seharusnya hukum Kirchhoff. Artinya persamaan tadi itu merupakan bentuk lebih umum dari hukum rangkaian Kirchhoff untuk tegangan, yang disebut lebih umum dalam arti bahwa formula tersebut juga berlaku untuk area di mana terdapat medan listrik, tidak terbatas pada rangkaian listrik konvensional yang terdiri atas seperti ini ya, terdiri atas kawat, resistor, dan baterai. Oke. Oh iya, sesuai dengan teori beda potensial tadi, beda potensial dan kerja ya, bahwa untuk lintasan tertutup entah dipilih lintasannya seperti apapun, seperti ini ataukah yang langsung bulat gini, itu nilainya akan sama ya. Makanya untuk rangkaian yang seperti ini pun, walaupun lintasannya berbeda, dia tetap berlaku selama lintasannya tertutup, beda potensialnya 0. Baik, demikian. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasan materi tadi? Jika belum, kalian bisa tonton ulang lagi ya. Namun, jika sudah, yuk kita bahas materi selanjutnya.